Obrolan sore masih di Move Radio di www.moveonlineradio.com dan juga menyaksikan kita langsung nanti dari channel YouTube Move Radio Official. Di segmen kedua ini saya ajak Anda untuk bisa berpartisipasi. Jadi ini momen Anda, mover, pendengar kita di Move Radio untuk bisa mencari tahu lebih banyak. Keterlibatan PMI ini di tengah banyak sekali permasalahan di Indonesia, tapi PMI harusnya hadir di situ ya. Kita akan bahas nanti di 052 6077 9177. Itu ada line WhatsApp yang bisa Anda kirimkan ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Rahmat tentunya. Pak Rahmat, kalau dilihat kan Anda cukup banyak dekat dengan petinggi-petinggi di Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu loh Pak. Tidak sulit untuk Anda untuk bisa merealisasikan program yang namanya iklim ini sendiri Pak Rahmat. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita sudah berjalan bersama, tapi kan saya ini satu orang. Maka itulah kita ada wadah Palang Merah Indonesia. Jadi PMI ini ada sekarang PMI perburuhan ya, jadi hati-hati juga. Saya ada baca-baca di berita, ada PMI yang tenaga kerja. Jadi ini PMI Palang Merah Indonesia ya kalau bahasa Inggrisnya. Oh Red iya, Cross. satu lagi pengerja migran Indonesia. Ya kali ada itu ya saya lihat. Jadi ini PMI yang Palang Merah Indonesia, Oke. yang tujuannya mulia, semua mulia. Ya urusan kemanusiaan. Jadi maka itu kedekatan kami kemana-mana kami gunakan, terutama untuk lingkungan hidup, untuk kita makhluk Tuhan yang paling sempurna manusia, untuk juga yang paling banyak adalah saya ajak teman-teman pengurus, saya ajak semua pihak dan kita juga banyak MOU, kerjasama dengan TNI Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pemuda, hampir semua universitas besar yang ada di Sumatera Utara, perusahaan-perusahaan besar dan juga wadah-wadah lainnya yang punya pengikut banyak. Itu kita ajak. Kita hanya bukan, banyak orang salah dikira Palang Merah ini urusannya donor darah aja enggak. Kita punya truk tangki, kita punya macam-macam perlengkapan itu untuk membantu kemanusiaan. Seperti Sinabung itu standby, kita punya truk tangki udah berapa tahun, ambil air, membagi air ya, dan lain-lain. Jadi kembali masalah lingkungan hidup dan tema kami aksi adaptasi iklim itu semua terkait dengan memang keadaan kita yang sudah makin kritis, udara, alam dan juga iklim yang sudah tidak menentu. Dan itu dampaknya sangat berbahaya untuk makhluk hidup, terutama kita manusia. Maka kami mencoba semampu kami bekerja sama dengan semua pihak, karena tidak bisa ini dikerjakan Sendiri. seorang Rahmat, seorang Jaki, hanya PMI, tapi kita semua. Itulah himbauan kami, MOU kami lakukan ke banyak pihak, kita bergerak kemana-mana ya. Itu tadi seperti saya bilang dengan Emil Salim Institute dan lain-lain ya, terus bergerak. Mudah-mudahan. Dan ini kalau boleh saya sampaikan diantaranya menanam pohon sebagai aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tadi saya sampaikan mangrove, adopt tree. Adopt tree itu efektif bagi yang mendengar ingin melakukan. Tidak susah mencari bibit mangrove. Tapi kalau kita bebankan ke orang, uangnya itu kita bikin profit itu sulit. Kami bebankan satu orang 6.000, kalau ngambil 1.000 6 juta, 10.000 60 juta, itu uangnya balik ke masyarakat yang merawat itu. Akhirnya tumbuh ini kan masyarakat dapat bibit ikan, bibit udang, bibit makanan laut dan lain, dan hidup sehat. Betul. Dan juga dia lihat makhluk Tuhan itu hidup dengan damai di situ. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian penyebaran pesan-pesan adaptasi iklim untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi, masyarakat banyak nggak aware karena mereka nggak tau. Bukan nggak mau peduli, gitu, nggak tahu, mereka tapi tahu begitu. apa gitu, Pak. Coba bayangkan kalau kita 280 juta penduduk Indonesia ya. Sebagian saja kita bilanglah yang peduli itu 35%. Hebat membantu kalau ya, Pak, kita menanam pohon satu orang, satu pohon sampai 10 pohon. Kita bilang kayak kita mungkin ratusan bahkan ribuan kan. Jadi yang disalahkan kelapa sawit, orang nanam karet, orang teh itu enggak. Itu masih batas penghijauan. Tapi yang lain-lain ini yang enggak tidak peduli. Betul. Ya, yang disebut gas rumah kaca dan sebagainya. Itu yang kita harus jaga bersama karena kecil tapi dampaknya besar merusak lingkungan ya. Kemudian
memperdayakan masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Karena kalau kita hanya cerita, nggak kita ajak mereka, mereka kurang seperti tadi yang disampaikan Jaki, mereka nggak aware dan nggak berlanjut. Tapi kalau mereka ajak, kita ajak mereka, kita beri pengetahuan, kita beri juga biayanya, dan kita sampaikan ini terkait masa depan bukan dia saja, tapi anak cucu atau masa depan generasi menerus, mereka peduli. Ya, mereka mau, apalagi nama PMI itu kan jaminan mutu ya. Ya, lihat pengurusnya juga ada rektor, ada profesor ini, ya saya sebagai pengusaha, ada Dr. Sahyan sebagai Akamedi, Oke. ya, dan lain-lainnya. Kalau kita bicara untuk di hari ulang tahunnya nanti nih Pak. Apakah ada rangkaian, apakah penanaman pohon itu juga merupakan dari rangkaian acara HUT PMI ke-79? Selain itu apa lagi Pak? Rencana kita berkampanye perubahan iklim dan tindakan nyata yang dapat menyelamatkan lingkungan hidup kita. Saat ini PMI Sumut ada program KOCAP atau Coastal City Resilience and Extreme Heat Action Project, yaitu kerjasama dengan beberapa pihak. Kemudian tujuan program ini adalah menyamakan persepsi dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan yang relevan dan menyusun peta jalan tentang pengurangan resiko panas di Provinsi Sumut. Insya Allah nanti bisa dapat dirasakan nampaknya 6 bulan setahun ke depan. Sasaran program ini adalah satu, untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko panas dan dampaknya di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Biar banyak hal yang kita lakukan Sumatera Utara untuk Indonesia gitu. Nanti itu dampaknya. Kita coba. Tapi saya tertarik sebenarnya Pak Rahmat ketika tadi Pak Rahmat sempat bercerita bahwasanya sadar nggak sih masyarakat saat ini dengan begitu gampangnya orang jatuh sakit gitu ya Pak ya. Gampangnya sekarang banyak timbul penyakit-penyakit jenis baru begitu ya Pak ya. Berbicara masalah pencernaan dan tidak sedikit juga sekarang itu sudah ada antrian beberapa virus-virus mungkin seperti monkey yang sekarang juga mungkin lagi pembicaraannya cukup deras, monkeypox itu di Indonesia. Apakah ini bisa kita kategorikan salah satu kontribusi dari ketidakpedulian kita terhadap iklim itu sendiri Pak Rahmat? Bisa. Kita lihat air aja seperti saya contohkan tadi. Dulu Sungai Deli itu gimana waktu kecil. Kami bisa minum itu. Benar. Dan saya pernah merasakan ya memang. Ya waktu puasa kan haus, tapi dipaksa puasa kita biar nggak nampak Tuhan kita nyelam minum. Tapi airnya bersih. Waktu itu airnya bersih, masih anak-anak ya umur 8 tahun 10 tahun. Tapi sekarang semakin mengecil kan? Sekarang udah seperti teh tarik atau kopi tarik airnya. Iya kan? Iya. Bayangkan makhluk yang ada di dalam. Seperti apa? Apakah itu kata, apakah itu biawak, apakah itu ikan, atau itu makhluk air lainnya. Bayangkan menderitanya itu. Akibat kita tingkah manusia. Dan itu bukan manusia keseluruhan atau kita. Hanya beberapa orang yang bikin industri tanpa pengawasan. Membikin kegiatan ekonomi yang besar tanpa membuang limbahnya ke tempat yang semestinya. Maka himbauan saya, ini saya kebetulan teringat, itu program saya nanti insya Allah saya akan sampaikan juga ke Pak Prabowo atau Presiden atau pemerintah baru. Kita butuh di semua daerah pengolahan limbah terpadu. Pengolahan limbah terpadu. Karena saya pernah mempunyai industri aluminium ya, yang menggunakan B2 ya, kostik dan lain-lain. Itu berdampak itu kalau saya buang langsung ke tanah, ke parit, kemana semua berdampak. Kami buat pengolahan limbah itu cost-nya bisa 20-30% biaya pabrik, biaya industri, lampu tinggi. Tapi kalau pemerintah care dengan kerjasama dengan pihak manapun, saya banyak kontak yang bisa kerjasama. Ya, itu industri itu tidak perlu sampai pun 10%, mungkin 1% pun tidak sampai mengeluarkan biaya. Betul. Jadi pengolahan limbah terpadu itu perlu dilakukan pemerintah. Sangat dibutuhkan ya, untuk mencegah iklim ini tadi. Baik. Juga ya kesadaran masyarakat dan kesadaran pengusaha, mungkin jangan terlampau ditekan soal pajak, tapi ditekan soal penyelamatan lingkungan dan pengolahan limbah. Ya, jangan hanya pajak, income uang cash saja, tapi
menyelamatkan lingkungan ini juga tidak kalah pentingnya. Benar. Jadi Pak Rahmat sekarang ini banyak di sosial media sudah mulai beredar, sepertinya kesadaran sebahagian orang sudah mulai tumbuh nih Pak Rahmat. Jadi sekarang ini banyak orang yang mengajarkan kita bagaimana pola hidup sehat, mulai dari diet kan sekarang sudah mulai banyak tuh ya Pak ya, beredar di sosial media, sampai berbicara masalah pengembangbiakan ekoenzim. Mungkin Bapak pernah dengar dari dan ini cukup sangat membantu bisa memulihkan situasi tanah dan juga lingkungan. Apakah ini juga menjadi salah satu penunjang untuk bisa masyarakat mengikutinya, karena kan polanya juga tidak terlalu sulit berbicara masalah ekoenzim ini sendiri, Pak? Ya, banyak cara, diantaranya salah satu itu. Tapi bisa nggak kita memberi atau mensosialisasinya untuk diterapkan keseluruhan? Betul. Saya tadi ada cerita sekilas, cerita tadi soal stunting. Itu dampaknya juga dari lingkungan. Setuju. Dan itulah kami ya sudah bergerak Palang Merah, khususnya Sumatera Utara, minta restu dengan Ketua Umum Pak JK. Ralin juga ikut jadi modal memegang berasnya. Dulu beras fortifikasi, beras dikasih vitamin, zinc dan lain-lain hingga ibu hamil muda dan lain-lain tidak bisa terkena dampak stunting. Dengan mengkonsumsi beras itu? Iya, beras itu. Nah, sekarang karena beras itu juga tidak mudah, beras dikasih vitamin. Sekarang program PBB, ya kami juga salah satu kerjasama dengan penyalur dari Amerika, itu padi. Karena padi itu kecambah udah ada. Ini salah satu bendahara di PMI turut aktif dalam itu. Kita memberi penyuluhan ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemana-mana. Untuk bibit itu? Ya untuk kita kasih padi ini sementara sebagian ya. Nah, kita kerjasama dengan seperti bibit benih ya, pusat balai benih dan lain-lain milik pemerintah. Alhamdulillah sambutan Menteri Pertanian, Bappenas saya sendiri jumpa, saya sendiri turun di Jawa Barat sampai ke petani. Nah, karena kalau padi mereka tanam, mereka makan sudah ada vitamin B, sudah ada vitamin lain-lain dan sudah ada zinc, terhindar dari stunting dan juga mereka sehat. Itu program Pak Prabowo, insya Allah presiden baru kita ya. Itu soal gizi, mengatasi gizi buruk, nggak ada jalan itu tadi. Beras biofortifikasi judulnya. Yang sudah digunakan di Filipina, Afrika, India dan beberapa negara. Dan itu cukup membantu Pak? Ya? Dan itu cukup membantu? Sangat membantu dan itu salah satu solusi kalau menurut kami. Seperti desa tertinggal atau desa terjauh, desa terpencil, apa istilahnya. Bagaimana mereka dapat vitamin atau herbal, kan sulit dan juga bukan murah ya. Jadi dengan menanam padi, awalnya kecambahnya mungkin disuplai, tapi kemudian kan seperti padi sekarang dia seperti padi biasa. Itu salah satu juga mengatasi ya dampak kesehatan, daya tahan kuat hingga tidak mudah sakit dan lain-lain. Tapi lingkungan hidup ini tetap solusi pertama harus kita selamatkan bersama. Oke, kita break dulu Pak, nanti kita balik lagi dan nanti di segmen ketiga saya ajak Anda untuk bisa bertanya walaupun sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti di segmen ketiga akan saya tanyakan di 0852 6077 9177. Obrolan sore akan kembali sesaat lagi.